Halo bosku, selamat mendengarkan kembali kisah Donghua The Adventures of Yang Chen di channel Novel Wuxia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar barokah, dan diberi keselamatan dimanapun kita berada. Agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1651 menerobos keabadian. Penganut Dao Yuhua melayang ke pohon Bodhi dan duduk di atas kasur. Dia baru saja menciptakan tubuh aslinya, dan dia tidak memiliki kekuatan, jadi dia sangat rapuh. Namun ranahnya sendiri masih ada, dan rahasia abadi tetap ada di hati Tao, tidak terlalu sulit untuk mengamalkannya kembali. Kali ini dia bisa terlahir kembali dengan cara yang menantang, berkat orang-orang kuat dalam agama Buddha. Mereka menggunakan kekuatan sebab dan akibat dan bekerja sama dengan metode luar biasa Yang Chen untuk menyelesaikan langkah ini. Jika tidak, akan sulit bagi Yang Chen untuk membangkitkannya sendirian. Selamat, Guru, atas kelahiran kembali Anda setelah bencana ini, kata Yang Chen dengan penuh hormat. Yuhua Daojun baik padanya dalam berdakwah dan menyelamatkan nyawa, jadi dia sudah menganggapnya sebagai mentor di dalam hatinya. Ketika dia mendengar Yang Chen memanggilnya Tuan, senyuman di wajah Yuhua Daojun menjadi lebih cerah. Oke, saya tidak pernah berpikir bahwa setelah kematian saya, Yuhua, akan memiliki penerus yang luar biasa. Dewa sangat baik hati untuk saya. Guru, terima kasih atas pujian Anda. Guru, mohon bicaralah dengan ketiga Buddha terlebih dahulu, dan murid saya akan pergi menuju kesengsaraan surgawi terlebih dahulu. Yang Chen berdiri dan mengambil satu langkah ke udara. Malapetaka sudah terbentuk, jadi tentu saja dia tidak bisa membiarkannya hilang. Kesengsaraan pencerahan sangatlah penting. Hanya dengan mengalami baptisan kesengsaraan surgawi ini hukum seseorang dapat menjadi benar-benar abadi dan alam Tao tidak akan pernah mundur. Boom, air terjun guntur yang kacau mengalir, langsung menenggelamkan Yang Chen. Dia mampu mengendalikan kekuatan kesengsaraan surgawi, jadi dia secara langsung meningkatkan kekuatan kesengsaraan surgawi hingga ekstrim, hanya dengan satu tujuan, yaitu menjadikan dirinya yang terkuat. Belum lagi dia bisa mengendalikan kesengsaraan surgawi sendiri, dan tidak akan ada ancaman, bahkan jika tidak ada jaminan, dia tidak akan takut melewati kesengsaraan surgawi. Dia selalu berpikir bahwa kekuatan kesengsaraan surgawi terlalu lemah, tapi tidak terlalu kuat. Saat melintasi kesengsaraan surgawi, menerobos langsung ke dalam awan kesengsaraan. Selain dia, mungkin hanya sedikit orang yang bisa melakukan hal gila seperti itu. Pada saat ini, dia membubung ke langit lagi dan memasuki kekacauan, bermandikan cahaya guntur yang kacau sepuasnya, memadatkan hukum dan kekuatan, dan mengendalikan bentuk dan jiwanya. Pada saat yang sama, dua inkarnasi eksternalnya, serta Yue Shuei, si Jue dan Ratu Laut Darah, juga menghadapi bencana pencerahan. Tabungan mereka juga cukup kuat, sehingga mereka tidak takut akan bencana tersebut. Dan apakah Anda sedang melalui kesengsaraan di tanah suci kebahagiaan tertinggi atau melalui kesengsaraan di kota Kaisar Es, Anda dapat menutupinya dengan baik sehingga dunia luar tidak dapat mendeteksinya. Tidak perlu khawatir ketika jiwa bumi menjelma di lautan guntur yang tiada habisnya, dimanapun guntur berkumpul, tidak ada yang bisa mendeteksinya. Abnormal. Tentu saja jika melewati tribulation di sana kekuatan tribulasinya akan berlipat ganda, kebanyakan orang tidak akan pernah berani melakukannya, karena sama saja dengan mencari kematian. Feng Yuxiu telah terbangun, menyaksikan dari samping saat jiwa bumi Yang Chen berubah menjadi kesengsaraan. Setelah bertahun-tahun berkultivasi laten, tingkat kultivasinya juga meningkat pesat, dia telah menerobos ke alam Raja Suci, dan lebih kuat dari leluhur keluarga Feng. Tapi ini tidak membuatnya merasa puas, karena dia tahu masa depan akan kejam, dan jika dia ingin membantu Yang Chen, dia harus memiliki kekuatan yang lebih kuat. Selama bertahun-tahun, dia pada dasarnya telah memahami arti mendalam dari Dao Petir, dan memiliki pemahaman yang jelas tentang cara hidup dan mati, tetapi dia masih sedikit kekurangan untuk dapat menyublimkannya dan mencapai tingkat kekal. Dia mengerti bahwa itu semua tergantung pada peluang. Mungkin suatu saat dia akan tiba-tiba mendapat pencerahan dan mampu mengambil langkah penting ini. Pada saat ini, Feng Yuxiu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh saat dia melihat jiwa bumi Yang Chen berubah menjadi kesengsaraan. Bencana mengerikan seperti itu adalah satu-satunya yang pernah dia lihat dalam hidupnya, dan dia merasakan rahasia besar guntur dan kilat darinya.
Melihat Feng Yuxiu memperoleh pencerahan, inkarnasi jiwa bumi Yang Chen juga mencoba yang terbaik untuk mendorong kesengsaraan surgawi hingga ekstrim dan membantu Feng Yuxiu menyadari Tao. Transformasi Tao miliknya telah selesai, dan Tao Guntur secara alami telah mencapai tingkat kekal. Sekarang dia telah berevolusi sepenuhnya, dia secara alami dapat memberi inspirasi pada Feng Yuxiu. Tentu saja, semakin mendalam Taoismenya, semakin misterius pula, hanya dapat dipahami tetapi tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Oleh karena itu, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk membimbing, tetapi tidak bisa dengan paksa menanamkannya ke dalam Feng Yuxiu, apakah dia bisa memahaminya atau tidak tergantung pada pemahaman Feng Yuxiu sendiri. Ditarik dengan metode guntur Yang Chen, kilatan petir meledak dari inti lautan guntur yang tak berujung. Itu adalah kolam guntur, berwarna abu-abu kecoklatan, dan tampak seperti diukir dari batu. Ada banyak garis belang-belang di permukaannya, memancarkan pesona Tao yang kuno dan abadi. Kolam guntur berbentuk persegi ini tidak terlalu besar, hanya berukuran 1 kaki persegi, berisi cairan jernih dan memancarkan nafas kehidupan. Boom! Guntur kehancuran yang sangat mengerikan muncul dan melanda Feng Yuxiu. Dia tampak baik-baik saja di permukaan, tetapi sifat aslinya hancur dan dengan cepat musnah. Pada saat ini, cairan kristal terbang keluar dari kolam guntur dan bergabung ke dalam tubuh Feng Yuxiu. Vitalitas agung melonjak dan dengan cepat memadatkan asal-muasal Feng Yuxiu, tidak hanya pulih dalam sekejap, tetapi juga membuatnya beberapa kali lebih kuat. Dalam sekejap mata, semua cairan jernih di kolam guntur diintegrasikan ke dalam tubuh Feng Yuxiu, dan aura yang sangat menakutkan terpancar dari tubuh Feng Yuxiu. Kolam guntur di bawah tubuhnya dengan cepat runtuh, dan semua energi menyatu ke atas kepalanya. Di kolam guntur itu, saya akhirnya menguasai jalur guntur abadi. Feng Yuxiu membuka matanya, penuh kejutan. Pada saat ini, dia mengalami dari kehidupan ke kematian, dan kemudian dari kematian ke kehidupan, dan dia telah sepenuhnya memahami rahasia hidup dan mati yang terkandung dalam jalur guntur, sehingga jalan miliknya juga disublimasikan dan diubah pada saat ini. Momen. Tanpa ragu-ragu, dia memilih untuk menerobos kultivasinya. Energi guntur dan kilat yang agung di sekelilingnya mengalir deras ke dalam tubuhnya, memenuhi kebutuhannya akan terobosan. Merasakan perubahan aura Feng Yuxiu, Yang Chen tidak bisa menahan senyum, semua yang dilakukannya akhirnya tidak sia-sia. Kolam guntur persegi itu adalah sumber kental dari lautan guntur yang tak ada habisnya, dan cairan jernih di dalamnya adalah inti dari sumbernya. Bahkan setetes pun dapat membawa hidup dan mati bagi daging dan tulang putih manusia. Baru saja, dia mengambil risiko memicu kolam guntur, memberikan pukulan fatal pada Feng Yuxiu, dan kemudian menggunakan esensi asli dari lautan guntur yang tak ada habisnya untuk menyelamatkannya. Terlepas dari apakah Feng Yuxiu dapat mencapai pencerahan atau tidak, dia dapat menyelamatkannya. Hidup dan membuat dirinya lebih kuat pada saat yang sama. Berdasarkan apa yang dia pikirkan, bahkan jika Feng Yuxiu tidak dapat memperoleh pencerahan untuk sementara waktu, selama esensi asli dari lautan guntur yang tak ada habisnya diintegrasikan ke dalam tubuhnya, dan dengan kehadiran kolam guntur, Feng Yuxiu pasti akan mampu untuk menembus jalur guntur abadi di masa depan. Tapi Feng Yuxiu tidak mengecewakannya, antara hidup dan mati, dia mendapat pencerahan dan mencapai transformasi besar dalam tingkat kehidupan. Ada teror yang besar antara hidup dan mati, tapi ada juga rejeki yang besar, tergantung bagaimana masing-masing orang menggenggamnya. Setelah menerobos kultivasi, Feng Yuxiu juga menghadapi bencana pencerahan. Cahaya guntur turun dari langit dan menyatu ke dalam tubuhnya. Dengan esensi asli dari lautan guntur tak berujung yang terintegrasi ke dalam dirinya, dia tidak lagi takut pada guntur, dan kesengsaraan surgawi dapat dikatakan sebagai pelengkap terbaiknya. Dalam sejarah wilayah hutan belantara timur, dia adalah orang pertama yang mempraktikkan dao petir hingga tingkat abadi. Oleh karena itu, ada berkah keberuntungan di tubuhnya, yang membuatnya semakin dekat dengan dao petir dan mampu menyentuh intisari jalur petir. Lebih jelas, alam abadi bukanlah akhir dari kultivasi, jadi Lei Dao secara alami memiliki ruang untuk perbaikan, dan masih banyak misteri yang menunggu untuk dia pahami. Jika leluhur keluarga Feng mengetahui bahwa Feng Yuxiu telah menerobos alam abadi, dia mungkin akan sangat menyesalinya. Hanya saja tidak ada obat penyesalan di dunia ini, jika salah memilih pasti menanggung akibat pahitnya. Bagaimanapun juga, tidak mungkin bagi Feng Yuxiu untuk kembali ke keluarga Feng,
karena tidak ada lagi yang bisa membuatnya merasa hangat, dan hatinya sudah menjadi dingin. Satu-satunya orang yang dia sayangi adalah pamannya. Tentu saja, sekarang musuh sedang menghadapinya, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. The Adventures of Yang Chen, chapter 1652 telah kembali. Di tanah suci kebahagiaan tertinggi, kekosongan yang rusak diperbaiki dan semuanya kembali damai. Yang Chen telah berhasil melewati malapetaka dan kembali ke pohon Bodhi. Kultivasinya benar-benar stabil, auranya kuat, sepertinya dia tidak baru saja menerobos ke alam abadi, tetapi sepertinya dia telah menetap di alam ini selama bertahun-tahun. Tidak seperti yang lain, dia langsung mencapai tahap akhir dari alam abadi segera setelah dia memasuki alam abadi. Alasannya adalah bahwa wilayahnya sudah cukup, dan dia telah memurnikan begitu banyak klan dewa kegelapan yang kuat. Ini adalah akumulasi yang sebenarnya. Pada tahap kultivasi selanjutnya, pencerahan adalah kuncinya. Selama kondisi tercapai, meningkatkan tingkat kultivasi seseorang itu mudah. Tetapi jika alamnya kurang, meskipun ada banyak sumber daya yang berharga, masih akan sulit untuk mencapai kemajuan dalam kultivasi. Jika tidak, bukankah terlalu mudah bagi kekuatan besar itu untuk membina orang-orang kuat? Yang Chen tampak sangat acuh tak acuh, tidak berpuas diri karena dia telah meningkatkan kultivasinya ke tahap akhir alam abadi, karena dia tahu bahwa kekuatan ini masih jauh dari cukup untuk mempengaruhi keseluruhan situasi pertempuran. Selanjutnya, dia masih memiliki jalan yang lebih sulit untuk dilalui. Dalam perang dengan klan dewa kegelapan ini, jika dia tidak mencapai alam luo besar, dia pada akhirnya akan menjadi semut dan hanya bisa dihancurkan oleh orang lain. Selain itu, dia percaya bahwa orang-orang kuat dari alam Daluo yang berasal dari klan dewa kegelapan pasti sangat kuat dan bukan orang kuat di alam Daluo biasa, yang memberikan tekanan besar padanya. Untuk saat ini, hanya ada dua orang kuat di alam Daluo di pihak mereka, tidak lain adalah Buddha Amitabha dan Buddha Sakyamuni. Meskipun Buddha Maitreya pasti akan mencapai pencerahan, dia belum mencapai pencerahan. Jika dia bertarung melawan Buddha, dia hanya akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan orang kuat di alam Daluo. Antara lain, Raja Yuhua Dao dan Kaisar Yuan Gu memiliki potensi untuk menerobos ke alam luo besar, namun mereka tidak dijamin mampu menerobos. Tentu saja, kelima penjaga generasi ini memiliki peluang terbaik, tergantung apakah mereka bisa menerobos tepat waktu. Di antara mereka, terobosan Yang Chen sendiri tidak diragukan lagi adalah yang paling penting, karena dia telah berlatih Tongxin Jue, serta 2 inkarnasi eksternal dan 5 roh abadi. Selama dia bisa menerobos ke alam Daluo, itu akan setara dengan 10 orang sekaligus. Seorang pria kuat menerobos ke alam Daluo. Selain itu, serangga ilahi ruang waktu tumbuh sangat cepat, selama diberikan lebih banyak waktu, ia pasti akan mencapai alam luo besar. Namun meski begitu, Yang Chen masih khawatir bahwa fondasi alam Xuan Huang masih terlalu lemah, bahkan jika alam Daluo yang lebih kuat telah lahir. Dan mungkin tidak mampu menahan serangan klan dewa kegelapan. Bagaimanapun, satu orang kuat di alam Daluo dengan kultivasi tingkat lanjut sudah cukup untuk menghadapi banyak orang yang lebih lemah di alam Daluo. Setelah tinggal di tanah suci selama beberapa waktu, Yang Chen ditinggalkan sendirian. Penguasa Yuhua Dao tidak pergi bersamanya, tetapi tetap tinggal di tanah suci kebahagiaan tertinggi, di mana dia ingin memulihkan kultivasinya, bahkan mematahkan belenggu dan dipromosikan menjadi Daluo. Sekarang dia terlahir kembali, dia akan berjuang untuk alam Xuan Huang lagi, bahkan jika dia mati lagi, dia tidak akan pernah menyesalinya. Setelah meninggalkan tanah suci kebahagiaan tertinggi, Yang Chen langsung memasuki kehampaan yang kacau. Orang lain akan tersesat dalam kehampaan yang kacau dan menghadapi berbagai bahaya, tapi dia tidak peduli sama sekali. Dengan kekuatannya saat ini dan statusnya sebagai pelindung, dia dapat pergi kemanapun di alam Xuan Huang tanpa hambatan apapun. Tentu saja, dia tidak bisa pergi ke sarang yang dikelola oleh klan Dewa Kegelapan meskipun dia menginginkannya, karena dia tidak dapat menemukannya sama sekali. Sejak salah satu sarang mereka dihancurkan oleh 4 orang lingsu, klan Dewa Kegelapan menjadi sangat berhati-hati, menyembunyikan sepenuhnya sarang yang tersisa dan menutupi rahasia surga. Bahkan jika Yang Chen dapat berkomunikasi dengan surga, dia tidak bisa temukan mereka keluar. Saat ini, satu-satunya hal yang diungkap oleh klan Dewa Kegelapan adalah benteng yang didirikan di alam ilahi Zongtian,
Tempat orang-orang kuat yang awalnya bersembunyi di antara kekuatan besar di alam Xuan Huang berkumpul, menjadikannya kekuatan yang sangat menakutkan. Lebih penting lagi, benteng yang baru dibangun ini adalah benteng perang kuno dengan pertahanan yang menakjubkan. Jika bukan karena ini, Yang Chen pasti sudah langsung masuk. Tentu saja, klan Dewa Kegelapan itu hanya bisa berkerumun di dalam benteng sekarang, tidak berani muncul sama sekali, diam-diam menunggu orang-orang kuat di klan itu datang. Ditemukan tiba-tiba, sedikit kegembiraan muncul di mata Yang Chen. Dalam kehampaan kacau yang tak terbatas, ia menemukan sebuah alam semesta kecil, yang merupakan kampung halamannya. Dunia besar seperti alam Xuan Huang dikelilingi oleh banyak alam semesta, sama seperti ada dunia kecil di luar alam semesta. Sebagian besar alam semesta yang berafiliasi dengan alam Xuan Huang tidak terlalu besar, dan tidak ada orang kuat yang dapat dilahirkan di dalamnya. Umumnya, alam suci adalah batasnya. Jika ingin terus menerobos, Anda harus meninggalkan alam semesta dan masuk alam Xuan Huang. Hanya saja sulit, kalaupun bisa lepas dari kekangan aturan alam semesta, belum tentu bisa mencapainya dengan mulus. Alam Xuan Huang. Kampung halaman Yang Chen adalah alam semesta yang sangat muda yang baru ada selama lebih dari 100 miliar tahun. Karena kehancuran leluhur jahat kegelapan, evolusinya menjadi tidak sempurna dan memiliki banyak kekurangan, sehingga semakin sulit untuk melahirkan manusia yang kuat. Melihat alam semesta ini masih ada, Yang Chen tidak bisa menahan nafas lega, dia sangat takut akan terjadi kesalahan di sini. Ada perbedaan waktu ketika dia bereinkarnasi ke alam Xuan Huang, dan perbedaan waktunya cukup lama. Sepertinya dia baru berada di alam Xuan Huang selama lebih dari 10.000 tahun, namun nyatanya, dia telah meninggalkan kampung halamannya selama ratusan jutaan tahun. Dalam kurun waktu sekian lama, kampung halaman saya pasti mengalami banyak perubahan. Dengan mata nether terbuka, Yang Chen mengarahkan pandangannya ke alam semesta di depan, dan dinding membran kosmik tidak dapat menghalangi pandangannya. Seperti yang dia duga, setelah ratusan juta tahun, alam semesta ini tidak lagi bobrok seperti saat dia meninggalkannya, melainkan telah mendapatkan kembali vitalitasnya dan melahirkan banyak makhluk baru. Di pusat alam semesta, terdapat sebuah pohon kuno yang sangat besar, dengan galaksi-galaksi yang berputar mengelilinginya, menyiratkan rahasia pergerakan surga. Yang Chen sudah tidak asing lagi dengan pohon kuno ini, yaitu pohon Chaos Yuwang, yang ditinggalkannya untuk menekan alam semesta dan mencegahnya runtuh dalam bencana besar. Apakah dua alam surga dan manusia telah terbagi? Itu tidak buruk. Sambil mengamati, Yang Chen hanya bisa mengangguk sedikit. Pola alam semesta telah mengalami beberapa perubahan, dan dua alam telah terbagi. Satu alam dihuni oleh makhluk fana, termasuk kultivator yang lemah, dan alam lainnya dihuni oleh orang-orang kuat. Siapapun yang mencapai tingkat kekuatan tertentu akan diambil di dalam. Tanpa campur tangan pihak yang berkuasa, niscaya makhluk fana akan mampu menjalani kehidupan yang lebih baik. Hanya saja tidak banyak makhluk hidup di dunia tempat tinggal yang kuat sekarang, dan dunia fana juga cukup sepi. Dengan sedikit berpikir, Anda dapat memahami bahwa alam semesta pasti telah mengalami terlalu banyak kerusakan sebelumnya, dan perbaikannya sangat lambat. Butuh ratusan juta tahun untuk hanya memulihkan sebagian vitalitasnya, jadi wajar saja tidak banyak orang kuat yang lahir. Mengambil satu langkah ke depan, Yang Chen langsung melewati dinding membran kosmik dan turun ke bagian dalam alam semesta. Dia telah sepenuhnya menahan aura dan kekuatannya, jika tidak, alam semesta akan runtuh dalam sekejap. Tidak mungkin, kekuatannya saat ini terlalu kuat, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh alam semesta kecil ini. N. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1653. Apa yang dimasuki Yang Chen adalah dunia tempat yang kuat bertahan hidup. Tampaknya sangat sepi, dengan banyak bintang dan benua. Tentu saja, yang paling menarik perhatian adalah kota-kota kuno terapung. Yang Chen menyadari bahwa ini adalah kota perang yang dia bangun saat itu, dan masing-masing kota telah dihancurkan oleh perang. Melihat kota pertempuran yang bobrok ini, Yang Chen merasa sangat emosional. Dia telah hidup di alam semesta ini selama 10 kehidupan, berjuang untuk melindungi alam semesta di setiap kehidupan, dan mengalami pendarahan berkali-kali di kota pertempuran ini. Pada akhirnya ia berjuang untuk mati bersama dan membunuh dua sumber masalah tersebut, akhirnya ia mengakhiri perang panjang tersebut dan membawa kedamaian bagi alam semesta. Namun harga yang harus dibayar untuk kemenangan ini terlalu besar. Meski menang, tidak ada yang bisa bahagia.
Terlalu banyak kerabat dan teman yang meninggal dunia dan tidak akan pernah bisa dipulihkan. Saat berikutnya, Yang Chen tiba di kota pertempuran di titik tertinggi, dan lingkaran sihir kota pertempuran tidak dapat menghentikan langkahnya sama sekali. Saya kembali. Tidak dapat menahan kegembiraan di dalam hatinya, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit dan mengaum. Tiba-tiba, semua orang di kota itu terkejut dan bergegas keluar satu demi satu. Hampir semua orang yang melarikan diri ini adalah wajah yang familiar bagi Yang Chen. Pada dasarnya semua orang yang selamat dari pertempuran sebelumnya ada di sini. Ayah, menguasai, suami, saudara laki-laki, ya Tuhan. Tiba-tiba, berbagai panggilan terdengar. Semua orang sangat gembira dan tidak percaya bahwa semua ini benar. Pada awalnya, mereka mengira Yang Chen akan kembali, namun perlahan, harapan di hati mereka sirna dan lambat laun berubah menjadi keputusasaan. Tapi yang tidak mereka duga adalah ketika mereka sudah menyerah sepenuhnya, Yang Chen muncul di depan mereka. Melihat wajah-wajah yang familiar ini, Yang Chen tersenyum sepenuh hati, akhirnya ia kembali ke kampung halamannya dan bertemu dengan orang-orang yang selama ini ia rindukan. Ayah, dari mana saja kamu? Mengapa kamu menunggu begitu lama untuk kembali? Tahukah kamu betapa khawatirnya kami terhadapmu? Kata Yuan Sheng, air mata mengalir tak terkendali. Ratusan juta tahun telah berlalu, dan dia telah berkultivasi ke alam suci, yang juga disebut alam Ling Tian. Hanya ketika bahaya tersembunyi di alam semesta dihilangkan, dia dapat mencapai kondisi ini, jika tidak, setengahnya. Ranah Bu Ling Tian sudah menjadi batasnya. Yuan Sheng bukan satu-satunya yang berhasil menembus alam Ling Tian, ada juga Yu Tian, Kaisar Dewa Kecil, Jiang Xin, Master Pedang Siling dan lainnya. Mereka semua sangat berbakat. Tidak terlalu berlebihan untuk menjadi mampu mencapai alam ini sesuatu yang tidak terduga. Saat ini kebanyakan orang menangis dan menangis kegirangan, setelah bertahun-tahun akhirnya mereka menunggu hari ini. Yang Chen mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Yuan Sheng, dan berkata sambil tersenyum, bukankah ayahku sudah kembali? Dia sudah dewasa, kenapa kamu menangis? Anakku bahagia. Dia tahu ayah pasti akan kembali. Yuan Sheng mengulurkan tangannya untuk menyeka air matanya, kata-katanya penuh kegembiraan. Segera, semua orang memasuki istana besar dan duduk bersama. Yang Chen mengeluarkan banyak anggur enak. Bahkan jika teman lama bersatu kembali, mereka tentu perlu minum sedikit. Dia juga tahu bahwa semua orang sangat prihatin dengan keberadaannya selama bertahun-tahun, jadi dia tidak bisa tidak menceritakan secara kasar pengalamannya selama bertahun-tahun sehingga semua orang bisa mengerti. Setelah mendengarkan ceritanya, semua orang terkejut. Mereka mengira alam semesta ini cukup besar, namun mereka tidak menyangka ada dunia yang lebih luas di luar. Kebanyakan orang sangat mendambakan pengalaman luar biasa yang disebutkannya. Lagi pula, di alam semesta ini, mereka sudah mencapai batasnya dan hampir tidak bisa maju lebih jauh lagi, mereka sudah melihat semua pemandangan yang ada di dalamnya. Faktanya, jika bukan karena pemulihan alam semesta yang cepat dan penegakan kembali ketertiban dan aturan, beberapa dari mereka mungkin sudah mencoba meninggalkan dan menjelajahi dunia luar yang tidak dikenal. Yang Chen, seberapa kuat kamu sekarang? Lin Huairen bertanya, penasaran dengan kekuatan Yang Chen saat ini. Begitu dia menanyakan pertanyaan ini, semua orang juga mengalihkan pandangan mereka. Tampak jelas bahwa semua orang sangat prihatin dengan masalah ini. Meskipun mereka semua menduga Yang Chen sangat kuat sekarang, jika tidak maka tidak mungkin menemukan jalan kembali, mereka masih penasaran dengan seberapa kuat Yang Chen. Melihat mata penasaran semua orang, Yang Chen tidak bisa menahan senyum dan berkata, di alam Xuan Huang, alam Ling Tian diklasifikasikan sebagai alam suci. Di atas alam suci adalah alam suci agung, lalu alam raja suci dan alam suci alam kaisar, dan saya baru saja selamat dari kesengsaraan pencerahan, saya sekarang berada di level kaisar suci. Alam kaisar suci, sangat kuat. Mata Lin Huairen membelalak. Dia telah berlatih keras selama bertahun-tahun, dan dia baru mencapai tahap akhir dari alam sutian, yang disebut tingkat raja. Awalnya dia mengira ini cukup bagus. Ya, tetapi dibandingkan dengan Yang Chen, tidak ada keraguan bahwa ada perbedaan dunia, yang sungguh mengejutkan. Ayah, aku ingin pergi ke alam Xuan Huang. Yu Tian adalah orang pertama yang mengatakannya. Dia adalah binatang yang kacau, makhluk yang lahir dalam kekacauan, sifatnya sangat kuat, hanya karena keterbatasan tempat dia dilahirkan sehingga kultivasinya sangat lambat.
Sekarang dia mengetahui bahwa ada lingkungan kultivasi yang lebih baik di luar, dia secara alami ingin pergi ke sana. Apalagi sekarang Yang Chen begitu kuat, dia pasti bisa memberinya banyak bantuan dan membantunya bangkit dengan cepat. Di alam Xuan Huang, ada juga binatang yang kacau, mereka termasuk di antara binatang dewa dan secara alami tidak lemah. Ayah, aku juga ingin pergi ke alam Xuan Huang. Dan saya. Untuk sesaat, semua orang berbicara satu demi satu, berharap Yang Chen dapat membawa mereka ke alam Xuan Huang. Mereka semua adalah kultivator tertinggi di alam semesta ini, dan mereka semua memiliki hati untuk mencari kebenaran, berharap untuk menjadi semakin kuat daripada berdiam diri. Melihat betapa bersemangatnya semua orang, Yang Chen tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Jangan khawatir, karena saya kembali, secara alami saya akan membawa Anda semua ke alam Xuan Huang." Hanya saja situasi di alam Xuan Huang sedang tidak baik. Ia sedang menghadapi bencana yang mengerikan. Jika tidak dapat bertahan, ia akan hancur total. Mungkin tidak ada yang bisa bertahan saat itu. Anda perlu bersiap secara mental. Meskipun dia tidak ingin mengucapkan kata-kata mengecewakan ini, kenyataannya adalah lebih baik jika semua orang mengetahuinya sesegera mungkin. Kalau begitu kita harus pergi ke alam Xuan Huang lebih jauh lagi. Kita harus menjadi lebih kuat agar kita bisa melawan malapetaka bersamamu, ayah. Mata Yuan Sheng sangat tegas. Ya, kami ingin menjadi lebih kuat, kami tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian, kata Yutian sambil mengepalkan tinjunya. Jika mereka tinggal di alam semesta ini, mereka dapat menikmati kedamaian sementara, tetapi ketika alam Xuan Huang dihancurkan, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Daripada menaruh harapan pada orang lain, mereka harus mengambil inisiatif untuk menghadapinya dan menentukan nasib mereka sendiri. Dengan cara ini, meskipun mereka kalah pada akhirnya, mereka tidak perlu menyesali dan menyesali apapun. Suamiku, bisakah kamu memaafkanku? Pada saat ini, sesosok tubuh perlahan berjalan menuju Yang Chen. Orang yang datang tidak lain adalah Sangguan Ruoxi, yang mempraktikkan jalan tak berperasaan, tapi sekarang dia jelas berbeda dari sebelumnya. Jelas sekali bahwa dia telah berubah, dari kejam menjadi penuh kasih sayang, dan mendapatkan kembali cinta yang telah terputus sebelumnya. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1654 3000 Perairan Lemah. Yang Chen mengulurkan tangan, menarik Sangguan Ruoxi untuk duduk di sebelahnya, dan berkata sambil tersenyum, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya tidak pernah menyalahkan Anda, dan saya juga percaya bahwa suatu hari nanti, Anda akan bisa memulainya lagi. Kembalilah padaku." Mendengar ini, Sangguan Ruoxi tidak tahan lagi, air mata mengalir, dan dia bersandar ke pelukan Yang Chen dan menangis. Dia telah hidup dengan menyalahkan diri sendiri dan penyesalan selama bertahun-tahun, dapat dikatakan bahwa dia telah menjalani kehidupan yang sangat tertekan, dia merasa sangat bersalah, dan sekarang dia akhirnya bisa melampiaskannya. Mampu mendapatkan pengampunan Yang Chen membebaskan hatinya, dan dia tidak akan pernah meninggalkan Yang Chen lagi apapun yang terjadi. Hanya setelah kehilangannya Anda akan memahami apa yang paling Anda pedulikan. Dibandingkan berada di sisi Yang Chen, tidak ada hal lain yang penting, dan dia tidak akan ragu untuk menyerahkan segalanya. Sayang sekali banyak orang tidak bisa kembali. Saya tidak tahu siapa orang itu, tetapi kali ini saya menghela nafas. Tanpa sadar, semua orang terlihat sedih. Pertarungan saat itu terlalu brutal. Meskipun mereka menang, semua makhluk hidup di alam semesta ini pada dasarnya mati. Kecuali para ahli top, semua orang mati. Bahkan jika mereka ingin melindungi mereka, mereka tidak dapat melindungi mereka sama sekali. Terlalu banyak orang yang meninggal dunia, termasuk banyak kerabat, teman, dan bahkan orang yang mereka cintai. Bahkan beberapa wanita Yang Chen telah tiada. Chu Yu, Long Xingyue, Ling Lan, Chang Haiyue, dan Ye Chan semuanya tewas dalam pertempuran itu. Yuan Sheng dan yang lainnya pernah berpikir untuk membentuk reinkarnasi dan menghidupkan kembali semua orang yang telah meninggal, tetapi mereka gagal. Setelah sekian lama, meskipun alam semesta berangsur-angsur pulih dan terlahir kembali beberapa makhluk hidup, mereka yang telah meninggal tidak pernah kembali. Tidak datang. Melihat semua orang terlihat sangat sedih, Yang Chen tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Jangan terlalu pesimis. Alam semesta ini melekat pada alam Xuan Huang. Setelah kematian makhluk hidup, roh sejati akan kembali ke dunia bawah dari alam Xuan Huang. Dengan keberuntungan, Anda dapat reinkarnasi ada di alam Xuan Huang.
Bahkan jika tidak ada reinkarnasi, tanda paling mendasar dapat ditemukan di dunia bawah. Selama Anda memasuki reinkarnasi, masih ada harapan untuk memulai kembali. Mendengar ini, semua orang mengangkat kepala dan memandang Yang Chen dengan penuh semangat. Ayah, bisakah kamu melakukan ini? Wajah Yuan Sheng penuh harapan. Saya pribadi akan pergi ke dunia bawah untuk melihat apakah itu berhasil atau tidak, dan saya akan mendapatkan jawabannya nanti. Selain itu, saya telah menghitung bahwa beberapa orang telah bereinkarnasi di alam Xuan Huang, dan saya hanya perlu membawa mereka kembali. Juntian, Xuaner, ibumu telah lama bereinkarnasi di alam Xuan Huang. Sekarang dia bersama ayahmu. Kamu bisa melihatnya ketika kamu sampai di sana. Yang Chen mengalihkan perhatiannya kepada Dewa Kaisar Juntian dan orang suci 10.000 penyihir, dan memberitahu mereka kabar baik. Ibu telah bereinkarnasi di alam Xuan Huang. Kaisar Dewa Juntian dan orang suci 10.000 penyihir sama-sama bersemangat. Yang Chen sedikit mengangguk, mereka tidak hanya bereinkarnasi di alam Xuan Huang, tetapi mereka juga sangat kuat sekarang. Xuaner, ibumu telah mencapai alam Kaisar Suci. Alam Kaisar Suci, sangat kuat. Mata gadis suci semua penyihir dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama semua orang di kota pertempuran, Yang Chen keluar lagi dari alam semesta. Kali ini dia ingin menggerakkan seluruh alam semesta, bukan hanya sebagian orang. Bagaimanapun, ini juga kampung halamannya, dan dia ingin melindunginya dan mencegahnya agar tidak hancur dalam bencana. Ini hanyalah alam semesta kecil, jadi tidak terlalu sulit untuk dipindahkan. Dengan lambaian tangannya, Yang Chen mengupas alam semesta dari kehampaan yang kacau dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Alam semesta di dalam lengan ini dapat digunakan dengan mudah. Pada levelnya, hampir semua kekuatan magis atau metode rahasia dapat dikuasai di ujung jarinya, bahkan kekuatan magis yang kuat pun dapat dikuasai dengan cara yang sangat diperlukan setelah menghabiskan sedikit waktu. Dia tidak berhenti di sini, tetapi melakukan perjalanan langsung melalui kehampaan. Sesaat, dia muncul di padang es paling utara, dan kemudian tiba di kota Kaisar Es. Dengan lambaian tangannya, dia menempatkan alam semesta yang terlipat di kota Kaisar Es, menyatukannya dengan kehampaan yang kacau, seolah-olah tidak pernah bergerak. Kemudian, dia mengambil tindakan untuk menghilangkan penghalang antara semua orang dan alam Xuan Huang, sehingga setiap orang dikenali oleh alam Xuan Huang dan tidak akan diserang balik oleh aturan langit dan bumi. Jika tidak, saya khawatir sebagian besar orang akan mati begitu mereka tiba di alam Xuan Huang. Bagaimanapun, alam Xuan Huang telah memasuki zaman akhir Dharma, dan umur para praktisi telah menurun tajam. Kebanyakan orang yang dibawanya kembali berumur cukup panjang, tapi mereka tidak terlalu kuat. Kemungkinan besar mereka akan mati karena usia tua, itu bukanlah hasil yang ingin dia lihat. Siapkan semua orang. Diri sejati Yang Chen telah pergi, bagaimanapun, inkarnasi jiwa bumi telah kembali ke kota Kaisar Langit Es bersama Feng Yuxiu. Mengandalkan jalur sebab dan akibat yang dia pahami di bawah pohon Bodhi, Yang Chen mencoba yang terbaik untuk menghitung keberadaan orang-orang yang memiliki sebab dan akibat bersamanya, dan ingin membawa kembali semua teman lama yang telah bereinkarnasi di Xuan Huang. Dunia. Selama mereka bisa ditemukan, sangat mudah untuk mengembalikan ingatan mereka sebelumnya. Pada periode waktu berikutnya, Yang Chen berkeliling alam Xuan Huang, membawa teman-teman lama kembali ke kota Kaisar Langit Es satu per satu. Mereka yang memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi sangatlah kuat di masa lalu, dan kebanyakan dari mereka menjadi lebih kuat setelah reinkarnasi. Apalagi salah satu jenderal di bawah kepemimpinannya di kehidupan pertamanya kini telah mencapai ranah Raja Suci dan masih bisa terus menjabat sebagai jenderalnya. Setelah menghabiskan beberapa tahun, Yang Chen membawa kembali ratusan teman lama dan membantu mereka memulihkan ingatan mereka. 3 di antaranya sangat berarti baginya. Mereka adalah istrinya dalam 3 kehidupan sebagai Raja Binatang, Raja Iblis, dan Raja Alkimia. Dia gagal melindungi mereka dengan baik di masa lalu, tapi sekarang mereka bisa kembali padanya lagi-lagi. Dia bahagia sekali, dia bahagia karena dewa telah memperlakukannya dengan baik. Sayangnya, sedikitnya orang yang ia temukan bahkan bukan sebagian kecil dari jumlah orang yang meninggal di alam semesta tersebut. Jika dia ingin mendapatkan lebih banyak orang, dia hanya bisa pergi ke dunia bawah untuk mencoba peruntungannya. Dia tidak tahu seperti apa masa depan, jadi dia ingin membangkitkan beberapa orang yang dikenalnya sesegera mungkin, sehingga bahkan jika alam Xuan Huang pada akhirnya akan dihancurkan,
penyesalannya akan berkurang. Hanya saja tidak mudah untuk memasuki Netherworld, bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia belum sepenuhnya yakin bisa masuk. Dari zaman kuno hingga sekarang, satu-satunya orang yang dapat memasuki dunia bawah hidup-hidup adalah Sitigarbha Bodhisattva yang beragama Buddha. Terdapat titik penghubung antara dunia bawah dan dunia luar, terletak di tepi perairan lemah di bagian paling timur hutan belantara timur, merupakan kawasan terlarang yang tidak dapat didekati oleh makhluk hidup. Menggunakan pesawat luar angkasa, Yang Chen muncul di tepi air yang lemah dari udara tipis. Tidak peduli apa, dia ingin memasuki dunia bawah untuk melihatnya. Air yang lemah sangatlah menakutkan, dapat merusak tulang dan ekstasi, betapapun kuatnya tubuh, ia dapat hancur. Yang paling merepotkan adalah tidak ada yang bisa mengapung di air yang lemah, bahkan sehelai bulu pun akan tenggelam, jadi jangan bayangkan Anda bisa terbang langsung di atasnya. N. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1655 Ulat Sutera Dewa Air yang Lemah. Dengan penghalang air yang lemah, manusia tidak dapat memasuki dunia bawah, dan hantu di dunia bawah tidak dapat memasuki dunia fana, sepenuhnya terisolasi satu sama lain. Bahkan jika Anda mengandalkan metode penyaluran untuk memanggil orang-orang kuat dari dunia bawah ke dunia fana, ada batasan waktunya. Setelah waktunya habis, Anda akan dibawa secara paksa kembali ke dunia bawah. Dengan kekuatan Yang Chen saat ini, selama dia memberikan pengorbanan yang sesuai, dia sudah bisa memanggil orang kuat di level Raja Hantu. Dia memasuki dunia bawah tanah kali ini tidak hanya untuk memungkinkan semua teman lamanya bereinkarnasi, tetapi juga untuk mempersiapkan perang berikutnya. Dia ingin memanfaatkan kekuatan dunia bawah tanah dengan lebih baik. Berdiri di tepi air yang lemah, Yang Chen jelas merasakan sesuatu yang aneh, pergerakan jiwanya tidak mulus, dan kekuatan di tubuhnya juga terhambat. Air lemah yang mengerikan, metode klan Dewa Kegelapan benar-benar kuat. Yang Chen berbisik, dengan sedikit ekspresi serius di matanya. Awalnya, air lemah tidak ada, melainkan diciptakan dengan sengaja oleh klan Dewa Kegelapan untuk menutup dunia bawah. Arti dari menyegel Nether Underworld adalah dapat mencegah keluarnya orang-orang kuat, dan juga dapat mencegah sisa jiwa orang-orang kuat memasuki Nether Underworld. Meski bukan penghentian mutlak, sebagian besar sisa jiwa dari orang-orang kuat diblokir. Langsung dicairkan oleh air yang lemah, kehilangan kesempatan untuk memasuki reinkarnasi. Tujuannya sangat sederhana, yaitu untuk mencegah orang kuat yang jatuh memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi, terutama beberapa orang kuat yang sangat merepotkan. Klan Dewa Kegelapan tidak ingin menghadapi mereka untuk kedua kalinya. Jika tidak, pasti akan ada lebih banyak orang kuat yang bereinkarnasi di alam Xuan Huang. Banyak orang kuat dalam agama Buddha dapat kembali karena mereka telah membuat pengaturan lebih awal dan memiliki Bodhisattva Sitigarbha yang memimpin semua ini di dunia bawah. Jika tidak, mereka akan benar-benar hancur. Dengan gerakan tubuhnya, Yang Chen langsung muncul di atas air yang lemah, ia menginjak air yang lemah dengan kakinya dan tidak tenggelam. Dia menggunakan metode ruang secara ekstrim dan membuat dirinya cocok dengan kehampaan, sehingga dia hampir tidak bisa menahan isapan air yang lemah. Pada saat yang sama, dia memiliki asal-usul Dewa Kegelapan di tubuhnya, dan kekuatan korosif aneh dari air lemah tidak dapat membantunya. Tentu saja, dia tidak merasa ceroboh karenanya, dia mengambil setiap langkah dengan hati-hati dan mengarungi perahu dengan hati-hati, dia tidak ingin ada kecelakaan yang terjadi di sini. Air yang lemah sangat luas, mencakup 3000 mil, dan tidak mudah untuk berjalan melintasinya selangkah demi selangkah. Lebih penting lagi, ketika Anda mencapai posisi tengah, jika terjadi kesalahan, itu akan menjadi sebuah dilema. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang berani mengambil risiko. Lagi pula, tidak ada yang bisa memprediksi bahaya apa yang ada di perairan lemah. Yang Chen berjalan santai di atas air, selalu memperhatikan keadaan sekitar, ia tidak melepaskan pikiran spiritualnya, karena air yang lemah akan langsung melarutkan pikiran spiritualnya. Perlahan, Yang Chen sampai di tengah air yang lemah, dan samar-samar bisa melihat pintu masuk ke dunia bawah. Jika dia berada di tempat lain, dia bisa melintasi jarak yang hanya ribuan mil ini hanya dengan satu pikiran, tapi sekarang dia harus bergerak maju selangkah demi selangkah dan menjadi manusia lagi, sama seperti dia telah jatuh ke dalam jurang. Tentu saja, keadaan saat ini berbeda dengan aslinya, pada awalnya kekuatannya diblokir sepenuhnya dan tidak dapat digunakan. Sekarang, dia telah menahan kekuatannya sendiri agar tidak terkikis oleh air yang lemah.
Fiu, tiba-tiba, seutas benang sutra putih terbang keluar dari air dan melilit salah satu pergelangan kaki Yang Chen. Kemudian kekuatan besar muncul dan mencoba memaksanya masuk ke dalam air. Terlebih lagi, benang sutra memiliki kekuatan es yang sangat mengerikan, yang sepertinya mampu membekukan segalanya. Yang Chen tidak panik. Dia berdiri diam seperti gunung suci. Tubuh dan jiwanya selaras dengan kehampaan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan dari benang sutra, itu tidak dapat menariknya ke bawah air sama sekali. Ulat sutra air lemah adalah bentuk kehidupan yang aneh. Melihat benang sutra putih di pergelangan kakinya, Yang Chen menunjukkan senyuman di matanya. Karena sifat mengerikan dari air yang lemah, tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup di dalamnya. Namun, tidak ada yang mutlak. Ada sejenis ulat sutra yang dapat bertahan hidup di air yang lemah, dan hanya dapat ditemukan di air yang lemah. Ulat sutra dewa jenis ini tidak diciptakan oleh klan Dewa Kegelapan, tetapi secara alami dibiakkan darinya setelah terbentuk di tepi air yang lemah dalam waktu yang lama. Jumlah ulat sutra air yang lemah sangatlah langka, dan masyarakat awam tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Sutra yang dipintalnya merupakan harta karun yang sangat langka di dunia, sangat keras, jika bisa diperoleh dalam jumlah banyak dan digunakan untuk menenun pakaian, nilainya pasti tak terukur. Namun ulat sutra air yang lemah tidak dapat memintal sutra sesuka hati, dan tidak mudah untuk mendapatkan potongan kecil, apalagi dalam jumlah besar. Saya tidak tahu bagaimana Kaisar Fuxi memperoleh sutra dewa air yang lemah dan menggabungkannya dengan kayu suci si Camore untuk menciptakan alat musik suci yang luar biasa. Di bawah pengorbanan Yang Chen yang hati-hati, Phoenix Guqin telah menjadi senjata suci surgawi, dan sepenuhnya cocok dengan dirinya sendiri, dan dapat memainkan peran super. Kekuatan yang tak terbayangkan. Begitu dia mengulurkan tangan, Yang Chen meraih benang sutra putih itu dan menariknya dengan kuat tanpa takut akan kekuatan dingin di atasnya. Bang, permukaan air meledak, dan sesosok makhluk besar muncul. Ini adalah ulat sutra putih besar, panjangnya ratusan kaki, tetapi tidak terlihat membengkak sama sekali. Yang paling mencolok adalah sepasang tanduk kristal di kepalanya yang bercabang dua dan menyerupai tanduk naga. Di bawah perutnya terdapat beberapa cakar tajam yang memang memiliki ciri khas klan naga. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah ulat sutra dewa air yang lemah, satu-satunya makhluk di air yang lemah. Ulat sutra air yang lemah setingkat Raja Suci. Sayang sekali kamu menemukan orang yang salah. Aku bukan makananmu. Yang Chen menjabat tangannya, dan pusaran muncul di angkasa, menyedot ulat sutra air yang lemah langsung ke dalamnya, bersama dengan sebagian air yang lemah. Di dunia batinnya, sebuah ruang terpisah dibuka untuk menampung ulat sutra dewa air lemah dan perairan lemah itu. Tidak mungkin ulat sutra dewa air lemah harus berada di air yang lemah untuk bertahan hidup, jika dibiarkan dalam air yang lemah dalam waktu yang lama maka ia akan mati. Dia sama sekali tidak khawatir tentang ancaman yang akan ditimbulkan oleh perairan lemah ini padanya. Ruang ini diciptakan bersama oleh dia dan serangga ilahi ruang waktu. Sejumlah kecil air lemah tidak cukup untuk menimbulkan korosi. Setelah menangkap ulat sutra air yang lemah, Yang Chen tidak bergerak maju dengan tergesa-gesa, tetapi menunggu di tempatnya. Suara keras yang dia buat barusan pasti akan mengingatkan ulat sutra dewa air lemah lainnya. Jika dia terus berjalan, dia akan mudah diserang, jadi yang terbaik adalah menunggu dan melihat apa yang terjadi. Benar saja, tidak lama kemudian, ulat sutra dewa muncul kembali di air yang lemah, dan ukurannya bahkan lebih besar, dan memancarkan aura yang sangat menakutkan. Ini memang ulat sutra yang lemah air di tingkat Kaisar Suci. Tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Melihat ulat sutra baru yang lemah air ini, Yang Chen tidak terkejut tetapi sangat gembira. Tepian air yang lemah telah ada selama bertahun-tahun, dan tidak mengherankan jika ulat sutra air lemah setingkat Kaisar Suci dapat lahir. Ulat sutra dewa air yang lemah tidak memiliki kecerdasan, ia akan menyerang makhluk apapun yang masuk ke dalamnya, dan sangat sulit untuk menghindarinya. Ia memiliki kendali yang lebih kuat atas hantu-hantu di dunia bawah dan dapat dengan mudah melahapnya. Mengaum, ulat sutra dewa air yang lemah berteriak, suaranya mengguncang langit, menyebabkan seluruh air yang lemah bergetar hebat. Boom, tiba-tiba ia melompat dari air, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit Yang Chen. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1656 Gerbang Dunia Bawah. Yang Chen tidak takut sama sekali dan membentuk segel aneh dengan tangannya. Bang,
Seekor ikan hitam besar melompat dari belakangnya dan menghantam ulat sutra dewa air lemah yang sedang berlari ke arahnya. Pada saat ini, dia mengembangkan teknik Kunpang, menggunakan kekuatan bulan yang terkandung dalam air lemah untuk memadatkan wujud dewa Kunpang. Metode ini diciptakan olehnya sendiri, dan terus ditingkatkan, telah mencapai tingkat kesempurnaan tertinggi. Saya khawatir tidak akan lebih lemah dari kekuatan magis yang ditunjukkan oleh Kunpang asli, atau bahkan lebih kuat. Ikan kun itu hidup, seolah-olah ada di kehidupan nyata, ukurannya lebih besar dari ulat sutera dewa air lemah, dan memiliki kekuatan suci yang sangat besar, yang membuat ulat sutera dewa air lemah itu tersingkir. Kekuatan bulan yang menakutkan menyelimuti ulat sutera dewa air yang lemah. Meskipun ia adalah yang terbaik dalam menggunakan kekuatan es, ia akan segera membeku pada saat ini. Prinsip-prinsip Tao pada tingkat kekekalan yang sama juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal ini bukan karena Tao itu kuat atau lemah, tetapi ada perbedaan cara setiap orang mewujudkannya. Hanya dalam satu pertemuan, ulat sutra ilahi air lemah dikalahkan dan dihadang oleh Yang Chen menggunakan metode misterius. Ini alat transportasi yang bagus. Yang Chen terkekeh dan mendarat tepat di atas kepala ulat sutra dewa air yang lemah. Meskipun dia tidak berspesialisasi dalam mengendalikan binatang, tapi dia masih sangat pandai dalam hal ini. Setelah menghabiskan beberapa waktu, dia mengukir banyak pola pengendalian binatang yang rumit ke dalam asal-usul ulat sutra dewa air yang lemah, dan berhasil mengendalikannya. Binatang tak berakal ini sebenarnya cukup mudah dikendalikan, asal cukup kuat maka mudah dikendalikan. Melihat seluruh alam Xuan Huang, mungkin tidak banyak orang kuat yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan binatang kekaisaran. Tentu saja, dengan latar belakang alam Xuan Huang, tidak banyak binatang aneh yang telah mencapai alam kekaisaran. Kalaupun ada, mereka mungkin tersembunyi di alam rahasia yang aneh dan tidak dapat diprediksi. Mereka sulit ditemukan, apalagi tidak mungkin mudah ditangkap. Tidak diragukan lagi, jauh lebih mudah untuk menyeberangi 3000 perairan lemah ini dengan ulat sutra ilahi air lemah dari alam kaisar. Ulat sutra dewa air lemah sangat cepat, membawa Yang Chen dengan cepat ke depan di air yang lemah, mendekati pintu masuk dunia bawah tanah sedikit demi sedikit. Semakin dekat dia ke pintu masuk dunia bawah, Yang Chen semakin merasa bahwa pengaruhnya pada dirinya melemah, dan kekuatan yang ditekan dilepaskan. Tidak mengherankan jika situasi ini terjadi. Jangan lupa bahwa dia telah menandatangani kontrak dengan asal mula Netherworld. Kekuatan Netherworld secara alami akan melindunginya. Dan tidak seperti Kaisar Abadi Psikis asli, dia juga memiliki identitas pelindung, sehingga dia bahkan lebih dikenal oleh dunia bawah. Sebenarnya ada beberapa ulat sutra ilahi air lemah di air lemah, tetapi Yang Chen belum bertanya tentang mereka. Ini adalah satu-satunya yang telah mencapai alam kekaisaran, dan dia tidak tertarik pada yang lain. Lebih penting lagi, ulat sutra ilahi air lemah biasa tidak dapat bertahan hidup tanpa air lemah, kecuali mereka yang telah mencapai alam kekaisaran. Selama berabad-abad, sebagian besar orang kuat yang mencoba menyeberangi air lemah mati di mulut ulat sutra ilahi air lemah, bahkan mereka yang berada di wilayah kekaisaran pun tidak terkecuali. Tidak ada alasan lain. Orang kuat manapun yang memasuki air lemah akan mengalami penurunan kekuatan yang sangat besar. Bahkan orang kuat tingkat kaisar puncak mungkin bukan lawan ulat sutra dewa air lemah tingkat kaisar di air lemah. Satu-satunya pengecualian adalah Yang Chen. Dia adalah pelindung jalan, dan dia berasal dari klan Dewa Kegelapan. Jalan luar angkasa juga telah mencapai tingkat kekal. Hanya dengan begitu dia dapat menunjukkan keahliannya dalam air yang lemah dan menekan kekuatan ulat sutera dewa air yang lemah di alam kekaisaran. Tentu saja, meskipun Anda melewati level ulat sutera dewa air lemah, Anda mungkin tidak dapat memasuki dunia bawah sesuai keinginan. Karena klan Dewa Kegelapan bertekad untuk mengisolasi dunia bawah dari dunia luar, tentu saja mustahil bagi mereka untuk menggunakan metode sekecil itu. Terdapat dinding ruang khusus di pintu masuk, yang dibangun dengan kekuatan yang sangat aneh dan sangat sulit untuk dilewati. Tidak butuh waktu lama bagi ulat sutra dewa air lemah untuk membawa Yang Chen ke pintu masuk dunia bawah. Terlihat ulat sutra dewa air yang lemah sangat tahan terhadap tempat ini dan tidak mau mendekat. Dewa Kegelapan sangat pandai mengganggu reinkarnasi normal alam Xuan Huang. Setelah kematian sebagian besar makhluk hidup, asal-usul mereka tidak dapat memasuki dunia bawah dan langsung dilarutkan oleh air yang lemah, terutama terhadap makhluk yang kuat.
Jika tidak, Xuan Huang banyak orang kuat yang telah jatuh dalam sejarah dunia mungkin memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi dan kembali. Wajah Yang Chen sangat jelek, dan dia sangat membenci klan Dewa Kegelapan. Hanya setelah dia benar-benar dekat dengan dunia bawah barulah dia menyadari betapa buruknya situasi di sini. Bukan tugas yang mudah untuk membangkitkan orang-orang yang telah mati di alam semesta asli, bahkan jika asal-usul spiritual beberapa orang cukup beruntung untuk masuk Netherworld, Underworld, tapi jumlahnya mungkin sangat jarang. Artinya, banyak teman lamanya yang mungkin tidak akan pernah kembali. Ada beberapa aturan yang tidak dapat dilanggar, dan bahkan yang maha tinggi pun tidak dapat membatalkannya. Bahkan 3 dewa leluhur klan Dewa Kegelapan tidak dapat membangkitkan orang lain sesuka hati, jika tidak, akan ada banyak orang kuat dari klan Dewa Kegelapan. Karena dalam hal ini, orang-orang kuat dari klan Dewa Kegelapan tidak akan takut hidup dan mati, lagi pula jika mereka mati, mereka bisa dibangkitkan oleh para dewa leluhur. Namun kenyataannya tidak seperti ini, semakin kuat keberadaannya maka semakin sulit untuk dibunuh, namun begitu dibunuh seringkali ia mati total dan tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk muncul kembali di dunia. Sambil berpikir, Yang Chen memanggil serangga ilahi ruang waktu. Berikan padamu. Lihat saya. Serangga ilahi ruang dan waktu tampak sangat percaya diri. Saya melihat tubuhnya berayun seperti naga, dan riak tak kasat mata tiba-tiba muncul di kehampaan, bahkan waktu sedikit terpengaruh dan melambat. Saat berikutnya, serangga ilahi ruang waktu membuka mulutnya dan menyedotnya secara tiba-tiba. Sungguh luar biasa, air lemah yang agung mengalir ke mulutnya dengan deras. Yang lain takut dengan air yang lemah ini, tetapi tidak ada rasa takut sama sekali. Di dalam tubuhnya, ruang dan waktu yang tak ada habisnya dibangun, dan tidak peduli seberapa lemahnya air yang ada, ia masih dapat menampungnya. Hanya saja memang terlalu banyak air yang lemah, bukan hanya yang terlihat di permukaan, masih banyak lagi yang tersembunyi di kehampaan yang semrawut. Rao menggunakan metode serangga ilahi ruang dan waktu, dan butuh waktu lama untuk menyedot semua air lemah ke dalam perutnya. Dan ia tidak hanya menyerap air lemah, tetapi juga asal-usul air lemah yang aneh. Di dalam tubuhnya, sungai baru dengan air lemah terbentuk, mengalir berulang kali. Setelah dimurnikan, sungai tersebut dapat dimanfaatkan olehnya, dan dapat menjadi sarana yang sangat ampuh. Segera setelah itu, serangga ilahi ruang dan waktu menggunakan cara luar biasa untuk menelan semua kekuatan aneh yang menyelimuti dunia bawah. Dengan cara ini, larangan yang ditetapkan oleh klan Dewa Kegelapan dicabut. Setelah kematian makhluk di alam Xuan Huang, asal-usul roh mereka yang sebenarnya dapat kembali ke dunia bawah dan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Berdiri di depan pintu masuk dunia bawah, Yang Chen tidak masuk dengan gegabah, tetapi mengamati dengan cermat. Ini adalah portal besar, setinggi 9 kaki, dengan tekstur permukaan berbintik-bintik, dan mengandung makna yang sangat misterius dan mendalam. Sungguh sebuah gerbang menuju dunia bawah, memisahkan yin dan yang, menjauhkan orang asing. Itu bisa dianggap sebagai artefak yang kuat setelah mengamatinya, Yang Chen tidak bisa menahan ekspresi kekagumannya. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1657 Dewa Ying. Gerbang Nether adalah portal menuju dunia bawah, satu-satunya di alam Xuan Huang, telah ada sejak alam Xuan Huang dibuka, dan merupakan salah satu artefak paling kuat yang terkondensasi di alam Xuan Huang dan sulit untuk dihancurkan. Gerbang ini menekan yin dan yang, memisahkan dua alam, dan mencegah masuknya makhluk hidup. Tanpa metode takdir pertemuan, bahkan orang kuat di alam Daluo tidak dapat melewati gerbang ini. Selain itu, status dunia bawah Netherworld sangat istimewa, dan memiliki hubungan paling dekat dengan asal mula alam Xuan Huang. Jika klan Dewa Kegelapan memiliki cara untuk memasuki dunia bawah Netherworld, mereka akan memaksa masuk dan menghancurkan dunia bawah tanah. Seluruh Netherworld Underworld, yang pasti akan menyebabkan kehancuran pada alam Xuan Huang. Kehancuran imajinasi mungkin telah menguasai alam Xuan Huang sejak awal. Sayangnya mereka tidak bisa melakukannya, kalau tidak, mengapa mereka harus berusaha keras? Yang Chen berhenti sejenak dan kemudian berjalan menuju gerbang Netherworld. Ada kekuatan aneh di gerbang Netherworld yang akan menghalangi makhluk hidup untuk masuk, tapi sekarang tidak menghalangi Yang Chen, memungkinkan Yang Chen untuk memasukinya secara perlahan. Tidak ada alasan lain, Yang Chen telah diakui oleh dunia bawah tanah, dan bagian dari kekuatan asli dunia bawah tanah telah memberkatinya. Dalam arti tertentu, dia bisa dianggap sebagai setengah pemilik dunia bawah.
Melangkah ke dunia bawah berarti memasuki dunia lain, dunia yang sama sekali berbeda dari alam Xuan Huang. Dunia ini gelap, dingin, mati, dan kurang vitalitas. Di depan Yang Chen, sebuah sungai muncul, berwarna tanah, mengalir perlahan, tanpa mengetahui sumbernya atau di mana ujungnya. Mata air kuning Yang Chen berbisik, mengenali sungai itu. Yang disebut memasuki dunia bawah dan turun ke dunia bawah. Terlepas dari apakah mereka makhluk hidup atau hantu, ketika mereka tiba di dunia bawah, mereka semua harus berjalan di jalan menuju neraka. Di dunia bawah, hiduplah makhluk langka di dunia bawah, ular-ular, yang merupakan dewa yin alami yang mengendalikan dunia bawah. Ada ular di alam semesta asli Yang Chen. Mereka diciptakan dalam kehidupan ketika dia menjadi kaisar dunia bawah. Mereka akan muncul di setiap era setelah itu. Ular tan yang ia ciptakan secara alami tidak ada bandingannya dengan ular tan yang dibesarkan di dunia bawah alam Xuan Huang. Ada perbedaan mendasar antara keduanya. Ular tan juga merupakan penjaga dunia bawah, memisahkan yin dan yang, melambangkan kematian. Tidak lama setelah berjalan ke depan, sesosok tubuh datang dari Huang. Muncul dari mata air adalah seekor ular tango besar, bersisik ular emas dan sepasang sayap besar di punggungnya, tampak megah. Saat berikutnya, Tang Xi berubah menjadi pria jangkung yang mengenakan baju besi emas, memegang tombak dewa, dan menunjukkan momentum yang luar biasa. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, lalu membungkuk dan memberi hormat, berkata, "Selamat datang, penguasa dunia bawah." Yang Chen menunjukkan ekspresi yang sedikit aneh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Mengapa kamu memanggilku penguasa dunia bawah?" Pria yang diubah oleh ular itu berdiri dan berkata dengan hormat, "Sejak kemunculan Sui lemah, semua orang kuat di dunia bawah telah menerima surat wasiat. Saat Sui lemah menghilang, mereka akan menjadi orang pertama yang masuk ke dunia bawah. Orang ini adalah penguasa dunia bawah, dan kita harus mematuhi perintahnya." "Oh, apakah ada hal seperti itu?" Yang Chen menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat ini, dia merasakan sesuatu yang aneh. Kekuatan agung memberkatinya, dan seluruh dunia bawah sepertinya terintegrasi dengannya. Dalam hal ini, dia dapat dengan mudah meminjam kekuatan Netherworld, dapat dikatakan bahwa di sini dia hampir tak terkalahkan. Pada saat yang sama, pria yang diubah oleh Tang Snake juga memperhatikan perubahan pada Yang Chen, dan merasakan kekaguman yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Tanpa sadar, dia membungkuk lagi, tampak sangat hormat. Yang Chen berdiri dengan tenang, menyadari perubahannya sendiri. Dia dengan jelas merasakan keinginan asli dunia bawah dan mampu berkomunikasi dengannya pada tingkat yang lebih dalam. Dengan cara ini, segala sesuatu di dunia bawah berada di bawah kendalinya. Jadi begitu. Setelah sekian lama, Yang Chen menarik napas dalam-dalam, dan hal itu menjadi jelas di hatinya. "Senjun Tanying, tolong bawa saya ke aula reinkarnasi." Yang Chen menoleh ke pria yang berubah menjadi ular dan berkata. Dia sekarang mengetahui identitas orang ini. Dia adalah orang terkuat dari klan Tanshe, Senjun Tanying, eksistensi di puncak alam kekaisaran dan salah satu eksistensi teratas di dunia bawah. "Ya Tuan, tolong." Senjun Yuying menjawab dengan hormat. Tanpa ragu-ragu, dia segera melangkah maju untuk memimpin jalan bagi Yang Chen. Dia adalah makhluk yang lahir dari Netherworld Underworld, dan dia sama sekali tidak bisa melanggar kehendak Netherworld Underworld. Oleh karena itu, setelah Yang Chen menjadi penguasa dunia bawah, dia hanya bisa menuruti perintah Yang Chen. Ada eksistensi yang tidak dibatasi oleh kehendak Netherworld, tapi mereka pasti sudah meninggalkan Netherworld, dan tidak mungkin untuk terus hidup di Netherworld. Di era yang sangat jauh, Netherworld juga pernah melahirkan orang-orang kuat di alam Daluo, namun mereka sudah lama pergi dan keberadaan mereka tidak diketahui. Makhluk itu disebut leluhur Styx. Ia lahir di Laut Darah Netherworld. Ia adalah makhluk bawaan dan sangat kuat. Masuk akal jika leluhur Styx ini harus menjadi kandidat terbaik untuk menjadi penguasa dunia bawah. Sayangnya, dia terlalu kejam dan memakan jiwa dan roh sejati semua makhluk hidup di 3 alam dan 6 alam untuk memperkuat dirinya sendiri. Dan tidak ada yang bisa memeriksanya. Dia tidak pernah berpikir untuk mengatur tatanan dunia bawah. Dia hanya ingin menggunakan dunia bawah untuk mencapai tujuannya sendiri, dan bahkan ingin menyempurnakan seluruh dunia bawah. Sayangnya, dia tidak bisa melakukannya. Setelah menerobos ke alam luo besar, dia diusir dari dunia bawah dan tidak bisa masuk lagi. Namun meskipun nenek moyang sungai Styx sudah tidak ada lagi di Laut Darah Netherworld,
Laut Darah Netherworld masih menjadi tempat terlarang di dunia bawah Netherworld. Lautan darah di sini sangat menakutkan. Lautan darah itu adalah kumpulan kekuatan paling kotor di dunia, dapat merusak segalanya, dan sangat kuat melawan hantu. Begitu mereka jatuh ke lautan darah, kebanyakan dari mereka hanya akan berakhir di kutukan abadi. Mereka bilang dunia bawah itu kotor, tapi jika dibandingkan dengan lautan darah Nether, jauh berbeda. Saat ini, tempat yang ingin dituju Yang Chen adalah lautan darah Netherworld, karena aula reinkarnasi yang memimpin reinkarnasi alam Xuan Huang terletak di tepi lautan darah. Istana reinkarnasi sangatlah misterius. Sudah ada ketika dunia bawah Nether dibuka. Di dalamnya terdapat kekuatan reinkarnasi yang paling misterius. Tidak peduli siapa yang mendekat, mereka akan jatuh ke dalam reinkarnasi. Jika Anda ingin menjadi penguasa dunia bawah yang sebenarnya, Anda harus memasuki istana reinkarnasi dan bertanggung jawab atas reinkarnasi di alam Xuan Huang. Dia telah berkomunikasi dengan keinginan asli dunia bawah. Selama dia pergi ke sana, dia secara alami akan dapat memasuki aula reinkarnasi. Pada saat itu, dia akan dapat melakukan beberapa hal yang ingin dia lakukan. Netherworld adalah tempat yang sangat luas, dimulai dari Jalan Huang Kuan, jaraknya sangat jauh untuk mencapai aula reinkarnasi. Meskipun Yang Chen punya cara untuk bergegas ke sana dengan cepat, dia tidak terburu-buru, dia mengikuti Shen Jun Yuying dan berjalan santai sambil menikmati pemandangan unik milik dunia bawah. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1658 3 Batu Kehidupan. Tuan, Sungai Wangchuan ada di depan. Shen Jun Yuying membuka mulutnya untuk melaporkan. Yang Chen mengarahkan pandangannya ke depan, dan yang dilihatnya adalah sungai yang lebar. Di tepi sungai, dia melihat satu-satunya tanaman yang dia lihat ketika dia memasuki dunia bawah. Itu adalah sejenis bunga, bunga merah, sangat indah, tetapi tidak berdaun dan tampak sepi. Tak jauh dari situ, ada sebuah jembatan batu yang sangat tua dan penuh bekas belang-belang. Di jembatan batu, berdiri sesosok tubuh, seorang wanita tua, memberikan perasaan perubahan hidup yang tak terlukiskan. Jalan Huang Kuan, Sungai Wangchuan, Bianhua, Batu Sansheng, Jembatan Naihe, Teras Wang Xiang, Mengpotang, semuanya ada di sini, bisik Yang Chen, dengan kilatan cahaya di matanya ke arah perahu. Selalu ada banyak legenda tentang Netherworld, yang sangat misterius, tapi sekarang, dia termasuk di antara legenda tersebut. Bunga-bunga yang bermekaran di tepian Forgotten River tak lain adalah bunga legendaris dari sisi lain, bunga yang hanya mekar di dunia bawah. Dikatakan dalam kitab Buddha bahwa bunga di seberang mekar selama 1000 tahun dan daun berguguran selama 1000 tahun. Bunga dan daun tidak akan pernah terlihat lagi. Cinta bukanlah sebab dan akibat, takdir ditakdirkan untuk hidup dan mati. Menurut legenda, keharuman bunga ini memiliki kekuatan magis yang aneh, yang dapat membangkitkan ingatan orang yang meninggal dan membawa orang yang meninggal menuju reinkarnasi. Di tepi Sungai Wangchuan, tumbuh petak-petak besar bunga Bianhua, bergoyang tertiup angin dan mengeluarkan aroma yang aneh. Saya mendengar bahwa ada dua jenis bunga di sisi lain. Mereka tumbuh di kedua sisi Sungai Wangchuan, saling berhadapan dari kejauhan, tapi apakah ini serius? Melihat bunga di sisi lain, Yang Chen tidak tidak mau bertanya. Shen Jun Tangying menjawab, benar. Bunga yang tumbuh di sisi ini disebut Mandalahua, berwarna merah darah. Bunga yang tumbuh di sisi berlawanan disebut Mandalahua, dan bunga yang mekarnya murni. Warnanya putih. Keduanya memiliki arti khusus. Manzu Sahua melambangkan kehidupan yang datang ke dunia bawah dengan dosa-dosanya setelah kematian, dan merah darah adalah dosa. Dan bisa berjalan melintasi jembatan Naihe berarti dosa telah dihapuskan dan dikembalikan ke keadaan semula. Itu murni dan dapat memasuki kembali reinkarnasi, dan bunga mandala berarti kelahiran kembali. Setelah jeda, Shen Jun Yuying melanjutkan, di Sungai Wangchuan ini, ada banyak sekali hantu kesepian yang tidak dapat bereinkarnasi. Mereka menderita siang dan malam, menunggu dosa-dosa mereka dihapuskan untuk mendapatkan kehidupan baru. Tuan, tukang perahu di Sungai Wangchuan ada di sini. Apakah Anda ingin menyeberangi sungai dengan perahu? Atau Anda ingin melewati jembatan Naihe? Melihat perahu kecil muncul di sungai, Shen Jun Yuying mau tidak mau bertanya Yang Chen apa maksudnya. Sungai Wangchuan sangat luar biasa dan tidak bisa diseberangi dengan pesawat, hanya ada dua cara untuk menyeberangi sungai, yaitu dengan berjalan kaki di jembatan Naihe atau dengan naik kapal feri khusus ini.
Yang Chen juga melihat perahu itu dan mau tidak mau berkata, saat saya pergi melihat batu Sansheng, naiklah perahu feri ini untuk menyeberangi sungai. Ya, saya akan membuat pengaturannya sekarang. Senjun Yuying segera pergi. Di saat yang sama, Yang Chen juga berjalan menuju jembatan Naihe yang kuno dan berbintik-bintik. Ia tidak berniat menginjakkan kaki di jembatan Naihe, melainkan hanya sampai di ujung jembatan. Faktanya, Pomeng tidak hanya hadir di jembatan Naihe saat ini, tetapi banyak juga pembawa pesan hantu yang mengawal para hantu menyeberang. Hantu-hantu ini sangat lemah, berbentuk ilusi, dan terbungkus awan energi hantu. Beberapa hantu langsung melangkah ke jembatan Naihe, sementara yang lain dibawa ke sungai Wangchuan. Melangkah ke jembatan Naihe berarti mereka dapat bereinkarnasi, sementara menyusuri sungai Wangchuan berarti mereka harus menerima hukuman dan mampu menahannya. Mereka yang dapat menahannya masih memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi, sedangkan mereka yang tidak dapat menahannya akan langsung dilarutkan ke dalam sungai Wangchuan. Jika hantu juga memiliki tulang, mungkin ada tumpukan tulang di sungai Wangchuan. Semua hantu yang berjalan di jembatan Naihe akan berhenti di Wangxiangtai, melihat kembali kampung halamannya untuk terakhir kalinya, minum sup mengpo, melupakan kehidupan masa lalunya, dan kemudian bereinkarnasi. Teras Wangxiang sungguh ajaib, siapapun Anda dapat melihat kampung halaman Anda selama Anda berdiri di sana. Tentu saja yang paling ajaib adalah batu Sansheng di ujung jembatan, yang mengatur pernikahan di dunia, dan pernikahan semua makhluk hidup ditentukan olehnya. Namun, ada pengecualian untuk semuanya, dan pernikahan makhluk yang sangat kuat itu tidak dapat dibatasi oleh 3 batu kehidupan. Yang Chen berjalan menuju batu Sansheng tiba-tiba bersinar dengan cahaya ilahi, dan beberapa gambar aneh dengan cepat muncul. Sesuai dugaannya, namanya juga ada di batu 3 kehidupan, namun tidak memiliki banyak kekuatan pengikat. Oleh karena itu, batu 3 kehidupan hanya bisa mencerminkan pernikahannya di masa lalu dan sekarang, tapi tidak bisa mencerminkan masa depan, apalagi akhirat. Tentu saja, dengan kekuatannya, dalam keadaan normal, tidak akan ada kehidupan setelah kematian, dia akan menjadi tak terkalahkan dalam kehidupan ini, atau ditakdirkan. Hah! Apakah batu Sansheng benar-benar melibatkan jalan waktu? Tiba-tiba, mata Yang Chen bersinar dengan cahaya yang aneh. Dia telah menangkap kekuatan waktu, yang sangat misterius dan jauh lebih maju dari apa yang dia sadari sekarang. Seperti yang dia duga, 3 batu kehidupan seharusnya mengandung hukum waktu telah ditetapkan, dan ini mungkin satu-satunya hukum waktu di alam Xuan Huang. Memadatkan hukum waktu terlalu sulit. Tidak dapat dicapai dengan memahami beberapa misteri waktu. Bahkan serangga ilahi ruang dan waktu belum memadatkan hukum waktu yang sebenarnya. Ia hanya memiliki prototipe. Tentu saja, meskipun itu hanya prototipe, itu sudah sangat sulit. Banyak orang kuat di alam kaisar abadi yang dapat menggunakan kekuatan waktu dan mungkin dapat menyingkat prototipe hukum waktu, tetapi dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun. Serangga ilahi ruang dan waktu memiliki kondisi bawaan yang unik, yang memungkinkannya memadatkan prototipe hukum waktu sejak dini, dan diharapkan dapat benar-benar memadatkannya. Sejenak Yang Yujing berdiri tak bergerak di depan batu Sansheng, berkonsentrasi memahami misteri waktu yang terkandung di dalam batu Sansheng. Bukan hanya dia, tetapi serangga waktu dan kekacauan ilahi serta Phoenix kekacauan ilahi juga memahaminya. Alam mereka cukup tinggi dan mereka sangat berbakat. Tidak peduli betapa rumitnya hukum waktu, mereka masih dapat memahami sesuatu. Yang luar biasa adalah cahaya ilahi yang aneh meledak dari batu Sansheng, dan pecahan waktu yang tak terhitung jumlahnya muncul, menutupi Yang Chen. Dalam hal ini, Yang Chen sepertinya masih berada di tempatnya, namun nyatanya dia telah memasuki ruang dan waktu yang aneh, di mana aliran waktu benar-benar berbeda dengan dunia luar. Yang Chen merasa waktu di sekitarnya telah berhenti dan mengalir sangat lambat. Senjun Yuying datang dan ingin memanggil Yang Chen untuk naik perahu, tapi setelah melihat keadaan Yang Chen, dia menahannya. Di saat yang sama, ekspresi iri muncul di matanya. Peluang 3 batu kehidupan bukanlah sesuatu yang bisa didapat begitu saja. Tiba-tiba, sesosok muncul di samping Senjun Yuying, Pomeng yang semula berdiri di jembatan Naihe. Penguasa dunia bawah ini sangat dicintai oleh asal mula neraka dunia bawah. Dia bahkan mendapat kesempatan untuk mendapatkan 3 batu kehidupan, kata Pomeng, suaranya terdengar sangat muda. Alam Xuan Huang telah mencapai momen kritis terakhir dalam hidup dan mati.
Penguasa dunia bawah adalah juru bicara dunia bawah tanah. Tentu saja, dunia bawah tanah akan melakukan yang terbaik untuk mengolahnya. Hei, aku tidak tahu apa yang terjadi. Hasil akhirnya adalah Senjun Yuying hanya bisa menghela nafas. Meskipun dia telah tinggal di dunia bawah, dia masih tahu betul tentang kengerian klan Dewa Kegelapan, dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan memiliki pesimisme di dalam hatinya, takut bahwa pada akhirnya, semua usahanya akan sia-sia. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1659 Tukang Kapal di Sungai yang Terlupakan. Nasib kita terhubung dengan alam Xuan Huang. Jika alam Xuan Huang dihancurkan, kita juga akan dihancurkan, jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah menunggu pertempuran putus asa dengan klan Dewa Kegelapan. Mata Pomeng menjadi sangat cerah. Tajam. Ayo bertarung. Setelah tidak aktif selama bertahun-tahun, inilah waktunya untuk mengakhiri hubungan dengan klan Dewa Kegelapan. Dewa Surgawi Yuying meledak dengan energi jahat yang mengerikan. Sangat disayangkan bahwa seluruh alam Xuan Huang berada di bawah pengaruh klan Dewa Kegelapan. Meskipun kita telah mencapai puncak alam abadi lebih awal, kita tidak memiliki harapan untuk melangkah lebih jauh, jika tidak, kita tidak akan terlalu pasif. Pomeng hanya bisa menghela nafas. Mereka semua adalah makhluk tertua di dunia dan memiliki kondisi bawaan terbaik, sehingga mereka semua sangat kuat. Awalnya, mereka diharapkan untuk menerobos ke alam luo besar, tetapi karena halangan dari klan Dewa Kegelapan, mereka tetap berada di alam abadi. Tidak peduli seberapa keras mereka berlatih, itu tidak ada gunanya. Tentu saja, semuanya memiliki secercah harapan, jadi masih ada orang di generasi mendatang yang dapat menerobos ke alam luo besar, namun sayang sekali kesempatan seperti itu tidak datang kepada mereka. Jika mereka bisa menerobos ke alam luo besar, mengapa mereka harus takut pada klan Dewa Kegelapan? Kalian bisa santai saja dan mencoba membunuh semua Dewa Kegelapan tanpa meninggalkan jejak apapun. Air yang lemah telah menghilang, dan lebih banyak hantu telah dilemparkan ke dunia bawah. Kekuatan dunia bawah juga dapat dipulihkan ke puncaknya. Senjun Yuying mengarahkan pandangannya ke jembatan Naihe, memandangi hantu-hantu yang berkedip di atasnya. Pomeng juga mengalihkan pandangannya, ya, dunia bawah telah lemah selama bertahun-tahun, dan sekarang akhirnya bisa bangun. Sudah waktunya bagi para penguasa neraka yang tertidur untuk bangun juga. Pertempuran di masa lalu terlalu kejam. Dunia bawah hampir lumpuh. Lebih dari separuh dari 10 penguasa neraka jatuh, dan sisanya tertidur lelap. Operasi dunia bawah tahun ini sepenuhnya dikelola oleh Hakim Cui. Senjun Yuanying menggelengkan kepalanya. Dia enggan mengingat kejadian masa lalu. Terlalu banyak orang kuat yang tewas dalam pertempuran, dan bahkan klan ularnya menderita kerugian besar. Jika bukan karena kekuatan Huang Quan, bahkan mungkin dia akan jatuh. Pengoperasian dunia bawah berkat satu orang kilatan melintas di mata Pomeng. Senjun Yuying langsung bereaksi, ya, ada Bodhisattva Siti Garba. Jika bukan karena Bodhisattva Siti Garba yang menjaga lautan darah, dunia bawah mungkin akan berada dalam kekacauan. Pomeng mengangguk sedikit, lautan darah sangat penting. Ini adalah tempat berkumpulnya semua kotoran di dunia, yang paling jahat. Klan Dewa Kegelapan telah merencanakan di sana. Melihat pergerakan baru-baru ini di lautan darah, saya khawatir itu adalah Siti Garba. Bodhisattva hampir tidak mampu menekan klan Dewa Kegelapan di antara mereka. Semua ini karena leluhur Sungai Kegelapan. Jika dia tidak membawa serigala ke dalam rumah, bagaimana dunia bawah bisa seperti ini? Pengkhianat ini telah bergabung dengan klan Dewa Kegelapan dan bersedia menjadi klan Dewa Kegelapan. Budak perang. Cepat atau lambat, dia akan dibunuh. Niat membunuh muncul di mata Ying Senjun. Hal-hal tentang leluhur Styx hanya ada dalam legenda, dan hanya sedikit orang di dunia luar yang mengetahuinya. Bahkan jika mereka mendengar legenda tersebut, leluhur Styx lah yang meninggalkan dunia bawah dan menghilang tanpa jejak. Mungkin banyak orang akan berpikir bahwa leluhur Styx, seperti Kaisar Suci Bingtian dan lainnya, meninggalkan alam Xuan Huang dan terus berperang melawan klan Dewa Kegelapan, tetapi mereka tidak tahu bahwa leluhur Styx telah bergabung dengan klan Dewa Kegelapan. Kekuatannya cukup kuat, meski menjadi budak perang, ia tetap bisa berstatus tinggi. Siapapun yang mengetahui rahasia masa lalu akan sangat membenci Patriark Styx dan ingin membunuhnya 1000 atau 10.000 kali. Mengapa repot-repot menyebutkan masa lalu? Pada saat ini, suara Yang Chen tiba-tiba terdengar. Tanpa disadari,
Yang Chen akhirnya menerima kesempatan yang diberikan oleh Batu Sansheng. Bagi Shen Junying dan Po Meng, hanya sesaat telah berlalu, tetapi baginya, ribuan atau 10.000 tahun telah berlalu. Di permukaan, dia tidak banyak berubah, namun nyatanya dia telah memperoleh banyak hal, yang akan berdampak besar pada latihan selanjutnya. Temui penguasa dunia bawah. Po Meng membungkuk sedikit dan memberi hormat. Yang Chen tersenyum tipis dan berkata, saya belum menjadi penguasa dunia bawah yang sebenarnya. Saya harus pergi ke aula reinkarnasi terlebih dahulu dan mendapatkan pengakuan dari aula reinkarnasi. Saya tidak akan mengganggu Anda, Po Meng. Perpisahan dengan penguasa dunia bawah. Po Meng membungkuk lagi dan membungkuk. Yang Chen mengangguk sedikit dan berjalan menuju kapal feri. Shen Junying tidak ragu-ragu dan segera mengikutinya. Dia bertanggung jawab menerima Yang Chen, jadi tentu saja dia harus mengirim Yang Chen ke istana Samsara sendiri. Omong-omong, dia telah tidak aktif di dunia bawah selama bertahun-tahun, dan ini adalah waktunya dia keluar jalan-jalan dan bertemu dengan beberapa teman lama, seperti Po Meng. Meskipun mereka semua berada di dunia bawah, mereka sudah lama tidak bertemu. Selain itu, Po Meng sepertinya pernah berada di jembatan Naihe, namun nyatanya itu hanyalah tiruan dari dirinya. Tubuh aslinya muncul di sini karena penguasa dunia bawah datang. Kapal feri itu sangat kasar. Juga sangat kecil, tidak dapat menampung terlalu banyak orang, dan membuat orang merasa seperti bisa tenggelam ke sungai kapan saja. Yang Chen dan Shen Junying sama-sama berdiri karena tidak ada tempat duduk di perahu. Pria yang memegang perahu adalah pria kurus yang mengenakan jas hujan dan topi bambu. Ketika Yang Chen dan Shen Junying menaiki perahu, dia hanya mengangguk sedikit tetapi tidak berkata apa-apa. Mata Yang Chen sangat dalam, dia menatap pria itu dalam-dalam sejenak, lalu bertanya, saya tidak tahu harus memanggilnya apa. Panggil aku Wang Chuan. Pria itu berkata, suaranya sangat serak, seolah dia sudah lama tidak berbicara. Ketika dia mendengar suara pria itu, Lord Shen Ying mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut, jadi kamu bisa bicara, saya pikir kamu bisu. Ini bukan pertama kalinya dia melihat pria di sungai Wang Chuan, tapi ini pertama kalinya dia mendengarnya berbicara, dan dia akhirnya mengetahui nama pria itu. Asal-usul pria itu sangat misterius, tidak ada yang tahu identitas aslinya, mereka hanya tahu bahwa dia tiba-tiba muncul di sungai Wang Chuan dan menjadi tukang perahu di sungai Wang Chuan. Apakah kamu masih ingat masa lalumu? Yang Chen bertanya penuh arti. Masa lalu itu seperti mimpi, lalu bagaimana jika kamu mengingatnya, dan bagaimana jika kamu tidak mengingatnya? Jawab laki-laki itu dengan suara serak sambil mendayung perahu. Yang Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya, memandangi sungai Wang Chuan yang mengalir perlahan, dan berkata dengan tenang, sepertinya kamu sudah menyerah, leluhur Styx. Kamu masih harus menyelesaikan konsekuensi dari tindakanmu sendiri. Leluhur Minghe, apakah kamu leluhur Minghe? Shen Junying menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Dia juga pernah berbicara dengan Po Meng tentang Patriark Styx sebelumnya, dan dia membenci Patriark Styx karena pengkhianatannya. Sebagai orang kuat yang secara pribadi pernah mengalami pertempuran itu di masa lalu, dia melihat dengan matanya sendiri leluhur Styx meninggalkan dunia bawah tanah. Bagaimana dia bisa tetap berada di dunia bawah tanah? Apalagi temperamen nenek moyang sungai Styx sangat berbeda dengan tukang perahu di sungai Wang Chuan, bagaimana bisa keduanya bisa menjadi orang yang sama? Leluhur Styx sudah lama pergi, dan sekarang hanya Wang Chuan yang tersisa, kata pria itu pelan. Bagaimana mungkin? Leluhur Styx jelas-jelas membelot ke klan Dewa Kegelapan dan meninggalkan dunia bawah bersama klan Dewa Kegelapan. Bagaimana kamu bisa menjadi leluhur Styx? Dewa penguasa Yu Ying dipenuhi dengan kebingungan. Sebagai orang yang mengalaminya secara pribadi, ia tidak pernah percaya bahwa semua yang dilihatnya adalah palsu. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1660 Siti Garba Laut Darah. Pria itu tidak menjawab, tapi Yang Chen menjelaskan, sebenarnya, ada dua leluhur Styx. Tepatnya, mereka awalnya satu orang, tapi mereka berpisah karena alasan khusus. Sisi jahat tergoda oleh klan Dewa Kegelapan dan berlindung. Setelah klan Dewa Kegelapan, sisi baik mereka ditekan dan diubah menjadi Wang Chuan. Karena nenek moyang Styx lahir di lautan darah yang kotor, sifatnya didominasi oleh kejahatan. Klan Dewa Kegelapan menggunakan beberapa trik untuk menundukkannya, dan niat baiknya ditekan, dan pada akhirnya dilucuti. Leluhur Styx awalnya ingin menghapus niat baiknya sepenuhnya, tapi sayangnya dia gagal. Oleh karena itu,
itu sendiri memiliki kelemahan. Semua hal ini diwariskan kepadanya atas kehendak asli dunia bawah, jika tidak, mustahil baginya untuk mengetahuinya. Setelah mendengarkan penjelasannya, Shen Junying menjadi semakin gelisah, dia tidak menyangka ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Pantas saja tiba-tiba ada tukang perahu di Sungai Wangchuan, dan hal itu sangat tak terduga sehingga saya tidak pernah membayangkan bahwa itu adalah pemikiran baik hati dari leluhur Sungai Styx. Ketika sebab dan akibat ini terselesaikan, saya akan benar-benar bebas, kata Wangchuan dengan sangat tenang. Berlayar di Sungai Wangchuan selama bertahun-tahun sama sekali tidak membuang-buang waktu. Kekuatannya sendiri telah mencapai tingkat yang luar biasa, jadi dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi dirinya yang lain. Mendengar ini, Yang Chen tidak berbicara lagi, hanya memandangi aliran air Sungai Wangchuan dengan tenang. Bisa melihat Wangchuan di dunia bawah adalah sebuah berkah yang tak terduga, memberinya banyak bantuan dan kandidat untuk menghadapi leluhur Styx. Sekarang dia masih belum tahu orang kuat mana dari klan Dewa Kegelapan yang akan datang, tapi dia tahu bahwa leluhur Styx pasti akan datang. Tidak ada alasan lain, Wangchuan adalah kekurangannya sendiri, hanya dengan menyelesaikannya dengan tangan Anda sendiri ia dapat memasuki alam yang lebih tinggi. Demikian pula, Wangchuan hanya dapat dibebaskan dengan menyingkirkan leluhur Styx, dan dunia bawah tidak akan lagi membatasi dirinya. Ini adalah hutangnya pada Netherworld dan harus dibayar kembali. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi perahu tiba di pantai seberang, dan Yang Chen serta Shen Junying turun dari perahu. Wangchuan diam-diam mengangkat perahu dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap, dia tidak tahu kemana dia pergi. Yang Chen tampak sangat tenang dan melangkah maju tanpa tergesa-gesa. Di seberang Sungai Wangchuan, bunga lain bermekaran. Bunga sampingan lainnya, bunga datura, sama dengan bunga datura, hanya saja warnanya berbeda, putih tanpa cacat, tidak ada variegasinya. Yang Chen mengambil satu dengan santai, memegang bunga itu dan tersenyum seperti Buddha legendaris. Dari kejauhan, dia bisa mencium bau darah yang menyengat dan suara ombak besar. Saat dia mendaki gunung yang tinggi, lautan darah yang luas mulai terlihat. Lautan darah ini tidak hanya luas, tetapi juga memiliki kekuatan magis yang menakutkan, yang begitu menakjubkan sehingga orang tidak bisa tidak merasa takut. Boom, lautan darah sangat tidak stabil, dan gelombang darah terus meningkat, seolah-olah ada binatang raksasa yang hendak melepaskan diri dari dasar laut. Bahkan dengan kekuatan Shen Junying, dia masih merasa sangat tidak nyaman di sini. Tentu saja dia tidak takut, meskipun ada bahaya, dia pasti akan kabur dari sini. Di tengah lautan darah terdapat sebuah gunung, betapapun derasnya gelombang darah, ia tetap berdiri tegak. Di gunung ini, ada cahaya keemasan, dan suara nyanyian terus terdengar. Dimanapun suara nyanyian itu lewat, gelombang darah dengan cepat mereda. Mengandalkan penglihatannya yang luar biasa, Yang Chen melihat sesosok tubuh duduk bersila di atas gunung, semua cahaya keemasan terpancar darinya, dan suara nyanyian sutra juga terdengar darinya. Ksitigarbha Bodhisattva, bisik Yang Chen, sudah mengetahui identitas sosok tersebut. Hanya ada satu umat Buddha yang kuat di dunia bawah, dan itu adalah Bodhisattva Ksitigarbha, salah satu dari 4 Bodhisattva paling terkenal dalam agama Buddha. Ada binatang aneh di bawah singgasana Ksitigarbha, berwujud binatang dalam satu tubuh dan keindahan segala sesuatu, berkepala harimau, bertanduk, bertelinga anjing, berbadan naga, berekor singa, dan bertanduk unicorn. Kaki ini sungguh luar biasa. Binatang ini sangat terkenal dalam mitos dan legenda, disebut mendengar, dapat mengidentifikasi segala sesuatu di dunia dengan mendengarkan, dan sangat pandai mendengarkan hati manusia. Tiba-tiba, platform teratai kelas 9 muncul di lautan darah, dan perlahan mendatangi Yang Chen dan Shen Junying. Yang Chen tidak ragu-ragu dan mendarat di platform teratai. Melihat ini, Shen Junying mengikutinya dari dekat. Ia cukup bersemangat, karena di dunia bawah, meskipun semua orang mengetahui keberadaan Bodhisattva Ksitigarbha, tidak mudah untuk bertemu dengan Bodhisattva Ksitigarbha. Sekarang Bodhisattva Ksitigarbha menggunakan platform teratai tingkat 9 untuk menyambut Anda. Jumlahnya sangat jarang. Lautan darah terlalu berbahaya, tanpa bimbingan platform teratai, akan sangat sulit mencapai gunung tempat Bodhisattva Ksitigarbha berada. Jangan berpikir tanpa leluhur Styx di laut darah, tidak akan ada keberadaan kuat lainnya. Faktanya, nenek moyang Styx awalnya menciptakan kelompok etnis yang kuat di lautan darah, yang disebut klan Asura, dan mereka tinggal di lautan darah ini.
Meskipun Patriark Styx telah pergi, klan Asura masih sangat kejam, merajalela di lautan darah dan mengganggu reinkarnasi. Untungnya, Bodhisattva Ksitigarbha muncul di sini dan menindas klan Asura dengan dharmanya yang tak terukur, dan ia juga menindas banyak orang kuat dari klan Dewa Kegelapan di bawah lautan darah. Di kerajaan Buddha Bodhisattva Ksitigarbha, terdapat banyak dewa penjaga yang semuanya menjelma dari klan Asura yang sakti. Agama Buddha adalah yang terbaik dalam menyelamatkan makhluk hidup, dan klan Asura juga bisa diselamatkan, tapi itu hanya membutuhkan lebih banyak usaha. Setelah beberapa saat, platform teratai membawa Yang Chen dan Shen Junying ke puncak gunung. Baru kemudian Yang Chen menemukan bahwa gunung ini sebenarnya adalah gunung tulang, seluruhnya terbuat dari tumpukan tulang. Hanya saja tulang-tulang tersebut tidak memiliki energi yin atau jahat, melainkan memancarkan aura suci. Saya telah melihat Bodhisattva Ksitigarbha Yang Chen membungkuk dan membungkuk hormat kepada Bodhisattva Ksitigarbha. Dia dengan tulus mengagumi pria kuat dengan ketekunan yang besar, kekuatan supernatural yang besar, dan kasih sayang yang besar. Bodhisattva Ksitigarbha bertubuh sangat tinggi, berpenampilan agung, berwajah welas asih, dan tidak pemarah melainkan perkasa. Kultivator malang itu telah melihat penguasa dunia bawah. Bodhisattva Ksitigarbha mengatupkan kedua tangannya dan membalas hormat kepada Yang Chen. Senior menekan lautan darah dan melindungi reinkarnasi. Saya sangat mengagumi junior ini. Sekarang tanah suci surga telah dibuka kembali, senior juga dapat kembali ke sana. Serahkan tempat ini kepada junior, Yang Chen berkata, dan berwarna emas cerah cahaya meledak dari luar tubuhnya. Ia sendiri juga menganut agama Buddha, dan kultivasinya sangat maju, ia tidak menyia-nyiakan waktunya di bawah pohon Bodhi selama bertahun-tahun. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, tidak banyak orang di sekte Buddha yang bisa menandingi pemahamannya tentang agama Buddha, apalagi lebih kuat darinya. Ia juga telah mempelajari Sutra Ksitigarbha yang ditulis oleh Bodhisattva Ksitigarbha dan memahami hakikat, sehingga ia mampu menekan lautan darah di dunia bawah.